Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurdiana dengan NIM 231351111061. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Dimulai dari latar belakang dan masalah. Yang pertama, citra digital kaya informasi namun sering mengalami penurunan kualitas. Yang kedua, penyebabnya the raw noise, pencahayaan kurang, kerusakan media. Akibatnya, informasi berkurang atau hilang. Bisa disebut dengan sulit diinterpretasi. Setelah itu, tantangan serius di berbagai bidang seperti dokumentasi, forensik, dan digital. Yang terakhir, diperlukan metode perbaikan citra yang efektif. Selanjutnya, metode konvensional dan keterbatasan. Yang pertama, contrast stretching, mengatasi masalah pencahayaan, yaitu memperlebar rentang intensitas pixel. Yang kedua, kernel konvolusi, yaitu pelembutan citra untuk mengurangi noise. Yang ketiga, image in painting, yaitu memperbaiki bagian citra yang rusak atau tergores. Yang keempat, kelemahannya terbatas untuk kasus degradasi kompleks dan tidak beraturan. Yang terakhir, tentang tantangan ke depan. Yang pertama, generasi terhadap berbagai jenis degradasi simultan. Yang kedua, efisiensi komunitas untuk aplikasi waktu nyata. Yang ketiga, optimalisasi akurasi pengenalan pola pasca restorasi. Yang kedua, hasil optimalisasi MIRF yaitu akurasi naik dari 18,33% sampai 78,33%. Yang terakhir, tujuan dari makalah ini yaitu mengulas perkembangan teknik perbaikan citra digital membandingkan metode konvensional dan deep learning, menyoroti peluang ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gedemetrius Fabian Pratnyana dengan NIM 2413511089. Jadi, apa itu pengolahan citra? Pengolahan citra adalah suatu metode mengolah dan menganalisis data gambar menggunakan algoritma komputer untuk meningkatkan kualitas citra atau mengekstrak informasi penting dari gambar digital tersebut. Dengan kata lain, pengolahan citra digital menggunakan algoritma komputer untuk mendapatkan gambar yang disempurnakan atau mengekstrak berbagai informasi yang berguna. Dalam pengaplikasiannya, seperti bidang penginderaan jauh, pengolahan citra sangat penting untuk mengidentifikasi objek-objek di permukaan bumi ini. Lalu selanjutnya ada histogram. Histogram adalah representasi grafik yang menunjukkan frekuensi nilai intensitas pixel dalam sebuah citra digital. Sumbu X atau yang horizontal itu mewakili rentang nilai intensitas atau kecerahan. Lalu untuk yang sumbu Y menunjukkan jumlah atau frekuensi pixel yang memiliki nilai intensitas tersebut pada titik rentang tertentu. Memahami histogram ini memungkinkan kita untuk analisis kondisi exposure atau kontras sebuah citra hanya dengan melihatnya. Jika grafik histogram menumpuk di sisi kiri menunjukkan bahwa pencahayaan pada citra tersebut kurang karena menunjukkan pada nilai lebih banyak pada 0. Lalu sebaliknya, jika grafik menumpuk di sisi kanan mengarah ke nilai 255, maka citra tersebut terlalu terang atau overexposure. Baik, lalu ada contrast stretching yang merupakan teknik peningkatan kualitas citra untuk memperlebar rentang intensitas pixel yang sempit. Misalnya memetakan nilai dari 50 sampai 150, range-nya direnggang menjadi 0 sampai 255, sehingga kontras visual pada citra yang mungkin kurang kontras itu dapat meningkat. Lalu ada ekualisasi. Ekualisasi histogram adalah metode koreksi kontras nonlinear yang memodifikasi rentang kecerahan agar distribusi frekuensi pixel menjadi lebih merata. Berbeda dengan metode stretching tadi, teknik ini meningkatkan kontras global, kontras keseluruhan.
terutama ketika nilai pixel saling berdekatan dan menumpuk pada satu area. Lalu yang terakhir ada koreksi warna. Koreksi warna ini memanipulasi saturasi, kecerahan, dan white balance untuk merepresentasikan warna objek secara akurat tanpa bias. Proses ini penting dalam pemetaan lingkungan agar fitur seperti tutupan lahan yang mungkin agak tertutup awan tipis bisa diidentifikasi dengan tepat. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Trianata dengan NIM awalan 24 akhiran 73. Di sini saya akan membahas mengenai color correction. Berdasarkan hasil color correction yang ditunjukkan di sebelumnya, Citra mengalami peningkatan kualitas visual yang cukup signifikan dibandingkan dengan gambar asli. Di gambar asli, warna cenderung didominasi oleh spektrum biru sehingga objek terlihat kurang kontras dan detailnya kurang menonjol. Kemudian pada color correction, keseimbangan warna jadi lebih baik karena komponen merah yang sebelumnya hilang mulai dimunculkan kembali. Hal ini membuat objek seperti hiu terlihat lebih jelas dan pola tubuhnya lebih kontras. Selain itu, hasil citra koreksi juga tampak lebih hidup dan mendekati kondisi visual alami di lingkungan sebenarnya. Jika dilihat dari histogram hasil color correction, terlihat bahwa distribusi intensitas pada kanal merah memiliki lonjakan yang sangat tinggi pada nilai intensitas rendah mendekati 0 yang menunjukkan masih banyak piksel dengan nilai merah yang sangat kecil atau gelap. Namun terdapat juga peningkatan pada intensitas tinggi mendekati 255 yang menandakan adanya proses penguatan merah pada bagian tertentu citra. Sementara itu, kanal hijau dan biru memiliki distribusi yang lebih merata di sekitar 50 dan 180 yang menunjukkan bahwa kedua kanal ini lebih tetap mendominasi citra, namun sudah lebih seimbang dibandingkan kondisi awal. Penyebaran histogram yang lebih luas ini mengindikasikan peningkatan kontras dan detail citra. Keseluruhan histogram tersebut menunjukkan bahwa proses color correction berhasil memperbaiki distribusi warna walaupun kanal merah masih belum sepenuhnya merata. Perkenalkan, sebelumnya saya Rizky Rambe dengan NIM 2413511095. Di sini saya akan menjelaskan metode stretching. Pada gambar citra asli cenderung memiliki kontras yang rendah dan warna yang kurang menonjol dikarenakan keterbatasan cahaya di bawah air. Dan pada hasil olah citra, setelah stretching, citra mengalami peningkatan ketajaman pada detail bintik-bintik putih hiu, paus, dan tekstur permukaan air. Citra diubah menjadi format grayscale untuk memfokuskan analisis pada distribusi intensitas cahaya. Dan pada histogram, distribusi intensitas histogram menunjukkan bahwa nilai piksel tersebar di rentang 0 hingga 250. Teknik stretching berhasil menarik nilai intensitas yang tadinya menumpuk di area tertentu ke arah rentang yang lebih luas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Prigidera Paramarta dengan NIM 23135111092. Jadi di sini saya akan menyampaikan mengenai metode equalization. Metode ini dimulai dari menggunakan citra orisinal yang nantinya akan diterapkan proses equalization. Terlihat pada citra orisinal menunjukkan kualitas yang masih rendah dari sisi kontras. Nilai intensitas piksel cenderung terkonsentrasi pada rentang tertentu sehingga variasi tingkat keabuan terbatas. Akibatnya, detail objek kurang terlihat jelas, terutama pada area gelap dan bagian dengan perbedaan intensitas yang tipis. Lalu, setelah dilakukan proses equalization, terjadi peningkatan kualitas citra secara signifikan. Distribusi intensitas piksel diratakan sehingga kontras citra meningkat. Detail objek yang sebelumnya sulit diamati menjadi lebih jelas. Perbedaan antara area gelap dan terang juga menjadi lebih tegas, sehingga struktur dan pola dalam citra lebih mudah diidentifikasi. Perubahan ini dapat dilihat dari histogram citra. Pada kondisi awal, histogram menunjukkan penumpukan piksel pada rentang intensitas tertentu, yang menandakan kontras rendah. Setelah proses equalization, histogram menyebar lebih merata di seluruh rentang hingga dari rentang 0 hingga 255. Tidak ada lagi puncak dominan pada
satu nilai yang menunjukkan bahwa distribusi intensitas sudah lebih seimbang dan kontras citra telah diperbaiki secara global. Sekian, terima kasih.